Halo guys, balik lagi sama aku di segmen baru pada channel aku yaitu Jejak Kisah. Dan di playlist ini adalah chapter 1 dari segmen yang baru aku buat itu. Oke guys, setelah kemarin aku mengenalkan salah satu fasilitas yang ada di kampus aku yaitu Universitas Pamulang, kali ini aku akan mengenalkan salah satu dosen yang mengajar di kelas aku. Jadi beliau ini mengajar psikologi sastra di kelas aku. Ibu Siti Maimunah SPD MPD ini menurut saya adalah wanita yang mampu menginspirasi. Mengapa begitu? Sebab di umurnya yang 30-an, beliau masih tidak lelah untuk menuntut ilmu. Kini beliau sedang menjalani S3 di salah satu kampus. Kalau saya tidak salah ingat, beliau saat ini sedang menaung di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Guys, tanpa mau berlama-lama lagi, yuk kita simak wawancaranya. Selamat siang Bu Mai. Selamat siang. Izin mewawancarai tentang selama Ibu mengajar di Universitas Pamulang. Berapa lama Ibu mengajar di sini, Bu? Saya mengajar di Universitas Pamulang sejak tahun 2018. Mungkin kurang lebih sudah 6 tahun setengah, hampir 7 tahun ya. Lalu selama Ibu mengajar selama itu ya Bu, dalam kurun waktu yang cukup lama, apakah ada tantangan yang membuat Ibu agak kesulitan untuk mengajar? Tantangan itu pasti ada, tentunya banyak sekali ya, salah satunya mungkin dari mahasiswa. Iya. Misalnya kita harus mengerti, harus memahami setiap kondisi kelas masing-masing, karena itu bagian dari tantangan seorang dosen. Kita harus mengerti bagaimana proses belajar mengajar itu memang berbeda. Kalau misalnya ada 30 mahasiswa di dalam satu kelas, maka sudah ada 30 karakter di dalam kelas tersebut. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi dosen, bagaimana bisa masuk ke semua karakter mahasiswa. Itu salah satu tantangan terberat. Jadi kita harus memahami bagaimana konsep belajar mengajar yang efektif, yang efisien, tapi tetap menarik bagi mahasiswa, begitu ya. Oke. Menyampaikan materi itu kepada mahasiswa agar tetap menarik, apalagi generasi sekarang ya, generasi kayak jadi ini yang susah banget dikasih tahunya gimana. Oke. Untuk penyampaian materi, tentu setiap dosen itu sudah mempersiapkan strategi atau teknik pembelajaran. Nah, bagaimana disesuaikan dengan konsep pembelajaran itu sendiri. Misalnya dikaitkan dengan budaya lokal tadi, kalau kita menarik mata kuliah sastra lisan atau sastra wayang atau sastra lama, coba perkenalan kepada mahasiswa tentang materi terkait, tidak hanya di kelas, tapi mungkin bisa langsung praktik ke lapangan. Misalnya sastra wayang, perkenalkan wayang-wayang yang memang yang masih ada di Indonesia. Misalnya kita ke Museum Taman Mini atau Museum Kota Tua yang memang di sana ada sastra wayang. Jadi diperkenalkan langsung supaya mahasiswa tidak jenuh. Apalagi mahasiswa sekarang itu lebih kritis. Otomatis kita harus memperkenalkan secara langsung. Ini loh pewayangannya, ini bentuk-bentuk wayangnya begitu. Jadi tidak hanya di kelas. Itu salah satu contoh strategi pembelajaran supaya tetap efektif tapi mengikuti pembaharuan zaman gitu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Oke guys, itu tadi wawancara yang sudah aku lakukan dengan Bu Mai. Sangat menginspirasi sekali ya beliau ini. Beliau juga berusaha untuk menyesuaikan diri pada mahasiswa yang tentu saja karakternya berbeda-beda setiap orangnya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video dari chapter 1 playlist Jejak Cerita. Bye-bye.